pada hari ini kita berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman topoksi kita. Ini adalah merupakan, boleh dikatakan syarat ya, atau tugas sebagai guru penggerak. Kalau yang sekarang ini udah boleh dikatakan namanya singkatan modul 14. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan labor IPA ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman mengenai budaya positif. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bukit Tinggi, Bapak Mas Rinal SPD. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Selanjutnya yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 1 Bukit Tinggi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di ruangan ini. Judul kegiatannya adalah diseminasi. Diseminasi ini diartikan sebagai penyebaran pemahaman. Jadi sebenarnya materi ini baru saya dapatkan juga dalam pendidikan saya, Bapak Ibu. Ini yang saya pelajari selama kurang lebih 3 minggu lewat pembelajaran daring, mempelajari sendiri, lalu berikutnya berdiskusi, presentasi, dan berbagi pemahaman dengan instruktur dan fasilitator. Nah, sekarang saya ditugaskan untuk menyampaikan ini ke Bapak Ibu. Lalu kita lihat Bapak Ibu, di sana judulnya budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah. Saya bertanya-tanya Bapak Ibu, kenapa ketika di modul ini perlu disampaikan ke teman-teman gitu? Karena ada modul-modul sebelumnya, ada modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, ada modul 12, 13, 14. Tapi ketika di 14 ini, kami diminta untuk menyebarkan pemahaman ini ke rekan sejawat lainnya. Nah, setelah dilihat budaya positif di sekolah ini berarti adalah poin yang sangat penting yang perlu kita kembangkan di sekolah kita. Nah, sekarang kenapa budaya positif itu penting? Nah, ini kira-kira alasannya Bapak Ibu. Kita tahu sekolah itu merupakan tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Jadi kalau diibaratkan sekolah itu bagi petani adalah lahan tempat dia bercocok tanam. Jadi kalau petani menanam jagung, kita ibaratkan jagung itu adalah siswa kita. Jadi Bapak Ibu, bagaimana supaya tanaman ini tumbuh subur? Tentu saja petaninya harus mengupayakan bagaimana tanahnya subur, memberi pupuk, memberikan pengairan yang cukup, dan merawatnya secara maksimal. Nah, seperti itu juga dengan sekolah Bapak Ibu. Bagaimana siswa kita bisa belajar dengan nyaman? Bagaimana siswa kita belajar tidak penuh dengan tekanan? Maka guru bertanggung jawab untuk menyediakan tempat ini menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa. Itu kira-kira filosofi dari budaya positif ini Bapak Ibu. Selanjutnya, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ini adalah hal-hal yang sering kita temui sehari-hari ketika kita melaksanakan tugas kita. Saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu untuk menjawabnya sesuai dengan pemahaman yang Bapak Ibu miliki saat ini. Jadi jawabannya setuju dan tidak setuju. Pernyataan pertamanya adalah hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Setuju. Kita simpan dulu jawabannya ya. Berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang tidak setuju? Bu Sari tidak setuju, Zahnovi tidak setuju, Bu Suci tidak setuju. Jadi ada 2 pendapat, setuju dan tidak setuju. Lalu berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman
halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kan kadang kita anak terlambat terus kita suruh mengambil sampah gitu. Apakah itu bisa meningkatkan disiplin anak, Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Setuju loh, kata Bu Vivi. Berikutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju loh. Berarti jawabannya yang tiga ini rata-rata setuju. Ya Bapak Ibu. Nah, kita simpan dulu jawaban ini, nanti kita lihat pembahasan berikutnya. Kita lihat dulu Bapak Ibu, di materi tentang budaya positif ini ada 8 poin pemahaman yang harus kita miliki atau kita pahami. Yang pertama, ada tentang perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan, salah ketik Bu, nilai kebajikan. Lalu berikutnya kebutuhan dasar manusia. Kita perlu memahami motivasi perilaku manusia. Lalu kita harus paham tentang posisi kontrol guru. Berikutnya kita perlu membuat keyakinan kelas. Dan terakhir kita perlu menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini akan kita lihat nanti Bapak Ibu. Inilah konsep-konsep yang perlu kita pahami ketika kita ingin mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu, kita bermain sebentar ya, boleh ya? Ini adalah sebuah permainan yang akan mengarahkan kita tentang perubahan paradigma. Jadi Bapak Ibu mainnya berpasangan. Saya punya kertas kecil. Nanti kertas kecil ini satu orang, misalnya Bu Dusi dengan Bu Suci, satu orang mengisi di sini, dituliskan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupnya di kertas ini. Apa yang paling berharga? Misalnya keluarga, suami, anak, atau emas, terserah yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu tuliskan di sini di kertas ini. Setelah itu satu, boleh dua, terserah yang paling berharga. Setelah itu Bapak Ibu genggam sekuat-kuatnya. Genggam sekuat-kuatnya seolah-olah tidak akan pernah dibuka oleh orang lain gitu. Nah, setelah itu pasangan Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu genggam, pasangan Bapak Ibu nanti akan berusaha membuka genggaman ini, boleh dengan segala upaya. Boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh membujuk, boleh kasih hadiah, segala macam, silakan. Nanti kita buktikan Bapak Ibu mau nggak membukanya gitu. Kita coba ya Bapak Ibu. Oke. Berarti sepasang Bapak Ibu. Jadi satu per orang berarti. Boleh bergantian nanti boleh gitu. Jadi satu orang menggenggam, satu orang membujuk bagaimana dia mau membukanya gitu. Boleh dimarahi, boleh dikata-katai gitu. Terserah, bebas bagaimana. Yang paling berharga ya. Yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Karena kan yang paling berharga bagi saya mungkin berbeda dengan Bu Sari, berbeda dengan Mem gitu. Satu berdua satu pasang, yang satu orang menggenggam, satu orang lagi berusaha membuka genggaman temannya. Silakan dituliskan Bapak Ibu apa yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu dan silakan genggam sekuat-kuatnya. Tidak perlu browsing mencari yang berharga. Nah, udah digenggam Bapak Ibu? Sudah digenggam? Nah, Bapak Ibu pasangannya silahkan paksa temannya untuk membuka gitu. Boleh dibujuk, boleh dirayu, boleh dimarah-marahi, ya terserah bebas.
Bapak Ibu yang di tangan Bapak Ibu itu berharga sekali gitu. Berharga sekali. Nggak mau. Dibujuk kasih hadiah, mungkin apa yang bisa dikasih. Itu udah dikasih permen nggak mau. Ada yang mau, Bu Dewi mau buka karena dikasih permen. Disogok. Oke, udah Bapak Ibu. Berarti kita cukupkan merampas-merampasnya ya. Sekarang berapa orang yang mau buka? Yang mau membuka genggamannya berapa orang? Berapa orang yang mau membuka genggamannya? Bu Dewi mau tadi kasih permen dia buka tadi. Ada permen. Jadi Bapak Ibu dari permainan tadi apa sebenarnya filosofi atau pelajaran yang bisa kita ambil? Ada Bapak Ibu yang bisa menyimpulkan apa kira-kira tuh filosofinya, kenapa sesuatu yang berharga kita genggam, kita tidak mau memberikan ke orang lain. Kita bisa mau diancam, mau dibujuk, kita tidak mau memberikan. Karena itu sangat berharga dan itu tiangnya adalah tergantung kontrol diri kita. Jadi yang berhak mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kalaupun Bu Dewi tadi membuka, itu karena ketika itu Bu Dewi mengizinkan, ya udahlah kontrollah saya, kasihlah permen gitu. Padahal hakikatnya manusia itu adalah yang mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri, termasuk siswa kita. Siswa kita yang mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Tapi kenapa kadang siswa kita terlihat mau dikontrol? Karena ketika itu dia mengizinkan kita mengontrol dia. Pasrah saja. Kita akan lihat lebih lanjut Bapak Ibu. Itu kira-kira kesimpulan dari permainan tadi. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan melihat teori kontrol. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Di sini ada ilusi, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Itu ada gambarnya, tangan guru, murid dipakai tali, dikontrol gitu. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif yang mana Bapak Ibu? Reward, pujian, penghargaan, itu bersifat positif dan bermanfaat. Lalu berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat siswa merasa bersalah atau membuat merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah Bapak Ibu, yang 4 ini Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju semuanya. Kita lihat yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Tadi kita sudah lihat ya dari percobaan menggenggam kertas tadi, bahwa sebenarnya mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Loh, kenapa siswa kita mau dikontrol? Ya ternyata ketika itu dia mengizinkan atau dia terpaksa mau dikontrol. Tapi akibatnya apa? Jangka pendek Bapak Ibu. Besok dia ulang lagi. Itu karena terpaksa. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini dia yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Itu kita udah buktikan tadi. Yang kedua, jika guru seperti mengontrol, itu karena siswa sedang mengizinkan dia untuk dikontrol. Jadi dia izinkan. Tapi pada hakikatnya dia nggak mau dikontrol. Nah, berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi pujian, hadiah, reward itu bermanfaat tapi bersifat jangka pendek. Pada akhirnya apa? Siswa kita akan bekerja jika diberi penghargaan, diberi reward. Kalau nggak ada reward, dia malas. Nah, berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Kan kita kadang seperti itu ya Bapak Ibu, kita mengkritik lalu setelah itu kita membuat siswa merasa bersalah gitu. Ya Allah nak, kamu kapan akan sadar? Gak kasihan sama orang tuamu. Tuh kata-kata yang kadang saya keluarkan, saya sendiri keluarkan. Nah pada akhirnya apa akibatnya? Ini dia Bapak Ibu. Kritik dan rasa bersalah mengantarkan murid menuju identitas gagal. Dia akan merasa menjadi orang yang tidak berguna. Wah saya salah ya. Wah saya benar-benar tidak berarti, tidak berguna nih, anak yang gak berguna. Nah seperti itu. Lalu berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Bisa, tapi itu efeknya cuma jangka pendek. Setelah itu dia akan mengulang kembali. Nah, itu kira-kira miskonsepsi dari teori kontrol Bapak Ibu. Saya ketika mendapatkan materi ini begitu, waduh, saya banyak salah di sini. Saya kerjakan Bapak Ibu. Saya sering menasihati siswa. Nah, kamu nggak ingat orang tua kamu di rumah lontang-lantung mencari uang itu, membuat dia merasa bersalah. Ternyata itu mengantarkan dia ke identitas gagal, menjadi anak yang gagal, merasa dia benar-benar tidak ada gunanya gitu. Oke Bapak Ibu, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Lanjut dulu, kita lanjut. Nah ini dia perubahan paradigma dari stimulus respon menuju teori kontrol atau teori pilihan. Jadi kita lihat di sini ada stimulus respon, ada teori stimulus respon, lalu ada teori kontrol di sebelahnya. Ini teori yang kita pakai dulu Bapak Ibu, stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Iya enggak Bapak Ibu? Iya. Jadi siswa kita di kelas itu kebutuhannya berbeda, tidak sama. Yang kedua, semua orang melihat hal sama. Jadi semua orang nih pandangannya sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ketika kita belajar dengan siswa kita, Bapak Ibu, kalau saya di teknologi, mungkin ketika saya memperlihatkan mouse, pandangan siswa saya akan berbeda-beda tuh. Ada yang melihat mouse itu sebagai alat untuk menggerakkan pointer, ada yang melihat kabelnya kok panjang, ada yang melihat tombolnya macam-macam gitu. Lalu berikutnya yang ketiga, kita mencoba mengubah orang-orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Sementara menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan dipaksa orang lain mau sesuai dengan kemauan kita, karena orang itu punya pandangan yang berbeda. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan buruk pun ada tujuannya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau tidak berhasil membujuk, paksa lagi. Itu di teori stimulus respon. Kita ke anak saya kalau di rumah kayak gitu dibujuk nggak mau, paksa lagi. Ternyata kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus, kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Terakhir, stimulus respon itu berpikirnya menang kalah. Sementara teori kontrol itu berpikir menang-menang. Nah, ini perubahan paradigmanya nih Bapak Ibu dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kalau saya mulai berangsur-angsur menerapkan teori kontrol ini gitu. Dan rasanya memang lebih lapang dan lega ketika menerapkan teori kontrol ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Bapak Ibu, ketika kita bercerita disiplin, yang terbayang di pikiran Bapak Ibu apa? Peraturan, benar, peraturan. Aturan yang harus kita patuhi. Nah,
Sekarang kita lihat Bapak Ibu, disiplin itu apa sebenarnya? Disiplin positif itu apa sebenarnya? Jadi kalau di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Belajar boleh salah Bapak Ibu? Boleh. Jadi belajar boleh salah. Nah, berikutnya disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi, ketika seseorang memiliki disiplin positif, berarti dia memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Bapak Ibu, masing-masing pribadi kita mempunyai nilai yang kita yakini ya Bapak Ibu. Iya kan Bapak Ibu? Misalnya, saya nggak akan pernah bohong. Saya jangan pantang bana dilanggar tuh masalah itu, ampun nggak bisa doh. Nah, itu adalah nilai atau yang kita yakini. Nah, berikutnya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Bisa enggak tuh kira-kira Bapak Ibu? Bisa ya, kalau beransur-ansur kita latih itu akan bisa terwujud. Jadi siswa kita akan berbuat sesuatu ataupun kalau dia melakukan kesalahan, dia akan bertanggung jawab atas kesalahannya itu sesuai dengan nilai yang dia yakini. Nah, berikutnya ini dia Bapak Ibu tugas kita. Sebagai pendidik tentu kita berusaha untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, siswa kita kalau nggak punya motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bagaimanapun kita memaksa, itu tidak akan berubah. Jadi perubahan itu akan lahir ketika dia mempunyai motivasi dari dalam diri. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku karena 3 alasan ini Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu, salasen PMM. Yulah pada di sorak-sorakan di kerajaan. Nah, itu salah satunya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nanti kalau nilaimu 9, Bunda kasih uang 50.000. Nah, itu berarti dia melaksanakannya berdasarkan penghargaan atau diberi pujian. Nah, mana yang kita inginkan Bapak Ibu? Yang kita inginkan itu adalah yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan apapun itu karena keinginan mereka. Karena mereka ingin menghargai dirinya sendiri. Bapak Ibu, kita datang tepat waktu. Ada Bapak Ibu yang tepat waktu sekali, jam 7 udah datang di sini. Apa sebenarnya yang ingin diwujudkan oleh Bapak Ibu tersebut? Karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, gitu. Seperti itu contohnya Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama tanpa membeda-bedakan, mau jenis kelamin, suku, agama, maupun latar belakang. Ini contoh nilai kebajikan. Yang pertama itu punya kita Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai profil pelajar Pancasila, ini adalah nilai kebajikan, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Lalu yang IBO Primary Years Program ini adalah kerangka kurikulum internasional untuk anak usia 3-12 tahun. Jadi yang dituntut dari kurikulum itu adalah sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, sampai komitmen. Lalu ada 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab gitu.
Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati oleh suatu organisasi atau komunitas. Jadi kita SMP 1 bisa bikin seperti ini, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tuangkan nanti dalam bentuk keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Masih menerawang. Selanjutnya, ini dia keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah saya cobakan di kelas 8B Bapak Ibu, karena saya bukan wali kelas, jadi waktu itu saya mengajar di sana, saya cobakan di 8B. Kebetulan videonya belum diupload ke sini, nanti bolehlah diputarkan. Bapak Ibu, kenapa selama ini kita punya peraturan, lalu sekarang kita dapat istilah keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan gitu? Kita sering mendengar lelucon begini ya Bapak Ibu. Peraturan itu gunanya untuk dilanggar. Bahasanya seperti itu. Karena kenapa? Karena peraturan itu tidak lahir dari diri kita sendiri, tapi dibuatkan orang. Contohnya di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor, kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Bapak Ibu kalau pakai helm itu niatnya apa? Safety. Alhamdulillah yang niatnya safety. Ada yang niatnya bikuba sobok di polisi di simpang itu kan ditilang. Atau malih mah daki nggak usah lah pakai helm. Nah seperti itu. Jadi kita berusaha untuk melanggarnya gitu, karena peraturan itu tidak berasal dari diri kita tapi dibuatkan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan? Ini ketika COVID nih. Takut wabeku karena COVID. Cucilah tangan. Nah, seperti itu. Jadi kadang dilanggar gitu. Nah, sekarang keyakinan kelas ini Bapak Ibu, nilai-nilai yang diyakini oleh kelas yang lahirnya dari anggota kelas, dan seluruh anggota kelas itu bersepakat untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut di dalam kelas mereka. Jadi bukan peraturan. Jadi bahasa peraturan nanti bisa diganti menjadi bahasa yang menjadi bahasa positif, menjadi bahasa keyakinan kelas. Ini proses bagaimana pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Pernyataan universal berarti pernyataan yang bersifat umum. Berikutnya dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata-kata tidak. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti diganti kata tidaknya menjadi bahasa yang positif. Berikutnya, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak biar gampang diingat. Berikutnya, dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika saya mempraktekkan di 8B itu Bapak Ibu, ketika saya meminta usulan dari siswa di kelas 8B, apa peraturan atau nilai keyakinan yang dibutuhkan oleh di 8B kira-kira. Nah, rata-rata menyampaikan di situ piket harus bertanggung jawab. Lalu berikutnya tidak saling membuli. Lalu berikutnya menghargai guru ketika menerangkan pelajaran. Itu beberapa nilai yang didapatkan. Nanti terakhir saya putar ya Bapak Ibu, ada videonya. Nah, ini Bapak Ibu, ini baris sebelah kanan adalah peraturan. Baris sebelah kiri itu keyakinan kelas, saya kosongkan. Ayo kita diskusikan. Kira-kira yang pertama itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan yang terkandung di dalam itu apa kira-kira Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Benar Bapak Ibu. Jadi ada tanggung jawab di sana. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Tepat waktu, menghargai diri sendiri, itu masuk di situ.
Dilarang melakukan kekerasan. Cinta damai. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Hidup sehat, kesehatan, mencintai diri sendiri. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri. Gunakan masker. Gunakan masker. Hidup sehat. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tertib. Keselamatan juga bisa di situ Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya. Itu jawabannya. Jadi tanggung jawab, menghormati orang lain. Menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit itu artinya kita menghormati orang lain, berkomitmen, lalu dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Lalu jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Nah, kira-kira seperti ini keyakinan kelas itu Bapak Ibu. Jadi bisa kita wujudkan di kelas-kelas kita ketika kita meminta pendapat dari siswa kita, apa kira-kira keyakinan kelas untuk siswa kita, untuk di kelas kita. Nah, dari usulan beberapa siswa itu nanti bisa kita ambil beberapa. Jadi tidak perlu banyak-banyak dan dibuatkan poster ditempel di kelas, itu bagus sekali Bapak Ibu. Jadi setiap siswanya melihat, oh ya keyakinan kelas kita seperti ini. Kelihatannya mungkin nggak ya gitu, tapi ketika dibiasakan itu akan berhasil insya Allah Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ini mohon maaf, ini bukan foto kegiatan saya karena tidak sempat tadi memasukkan ke sini Bapak Ibu. Jadi tahapannya yang pertama berdiskusi tentang peraturan, yang kedua menyusun peraturan menjadi keyakinan, dan yang terakhir menempelkan keyakinan itu di kelas, keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu? Ice breaking dulu boleh lah ya, biar bersemangat. Bapak Ibu, begini ice breakingnya. Kita ingat 4 binatang. Gajah, lawannya apa Bapak Ibu? Semut. Ular, lawannya cacing. Jadi gajah, semut, ular, cacing. Nanti ketika saya sebutkan nama binatangnya, Bapak Ibu ikuti dengan suara dan gerakan. Jadi begini, ular panjang, cacing pendek, gajah besar, semut kecil. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Kita coba. Yang pertama, ular panjang, cacing pendek, semut kecil, gajah besar, cacing kecil pendek, ular panjang, gajah besar, ular panjang, cacing pendek. Nah, oke, berarti aplaus untuk Bapak Ibu. Luar biasa. Sekarang kita balik. Ketika saya bilang gajah kecil. Ketika kecil besar. Ketika semut besar. Lalu ketika ular pendek. Ucapannya tetap panjang, tapi gerakan tangannya yang pendek. Nah, jadi misalnya gajah besar, ular panjang, cacing pendek, ya seperti itu. Bisa Bapak Ibu? Jadi kalau gajah kecil, gajah besar, cacing pendek, ular panjang, gajah kecil besar.
Seperti itu, saya salah-salah juga Bapak Ibu. Kita mulai Bapak Ibu. Kita mulai. Pertama, ular panjang, cacing pendek, gajah besar, semut kecil. Cepat-cepat lagi ya. Ular panjang, cacing gajah besar, semut kecil, gajah besar, ular panjang. Dan beri aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Itu tujuannya untuk melatih konsentrasi kita Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu yang mau bertanya, memberi pendapat, memberi komentar, silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, karena materi yang tadi bagi saya juga baru Bapak Ibu. Ketika menemukan seperti itu juga baru, dan mudah-mudahan nawaitunya ingin menerapkannya dalam praktek kita sehari-hari. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu, silakan. Bu Net, silakan Bu Net. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Bu Ami. Maaf, pertanyaan saya kali ini banyak nerawang gitu ya, gimana ya cara menciptakan suasana yang seperti ini gitu di kelas. Salah satu pertanyaannya seperti ini. Tadi ada pembahasannya bahwa kita tidak mengontrol anak gitu. Kalau keadaannya di sekolah seperti ini, kalau kita tidak mengontrol anak, berarti anak lost control. Nah, supaya dari kita sekarang biasanya mengontrol anak, sekarang kita bagaimana ya caranya yang terbaru gitu supaya kita tidak lost control. Kira-kira seperti itu yang pertanyaan. Terima kasih Bu Nat pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau, silakan Ibu Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait tadi Ibu Ami menjelaskan bahwa kita tidak boleh menasihati anak dengan lihat orang tua kamu susah payah cari duit, kamu mau jadi apa? Karena itu akan mengantarkan anak kepada kegagalan. Lantas bagaimana cara kita sebagai seorang guru menasihati anak agar anak kita ini berhasil? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu. Pertanyaan yang luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu, 3 pertanyaan. Cukup Bapak Ibu, kita coba diskusikan. Kita coba diskusikan ya Bapak Ibu. Pertanyaan Bu Net yang pertama. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Net. Pertanyaan Bu Net seperti ini. Selama ini kan kita mengontrol siswa. Lalu kalau kita tidak boleh mengontrol siswa, bagaimana caranya? Berarti nanti siswa kita lost control, tidak terkontrol. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa diwujudkan? Kita balik lagi Bapak Ibu, kita bukan tidak boleh mengontrol, tapi siswa tidak bisa kita kontrol gitu. Siswa tidak bisa kita kontrol karena yang berhak mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Tapi toh ternyata kita berhasil mengontrolnya. Kenapa seperti itu? Karena ketika itu dia mengizinkan kita untuk mengontrol mereka gitu. Nah, bagaimana caranya? Bu Net, itu salah satunya itu kita berangsur-angsur memulai memberikan pemahaman ke siswa kita tentang keyakinan kelas tadi. Ketika kita memberikan keyakinan kelas, kita telah menyepakati ke siswa kita, dia sudah setuju dengan ini. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu, ketika itu sudah selesai, seluruh siswa, seluruh anggota kelas diminta untuk menandatangani bahwa mereka setuju keyakinan kelas ini adalah begini gitu. Nah, setelah itu ditandatangani, kita berharap siswa akan muncul motivasi dari dalam diri siswa untuk berbuat sesuai dengan keyakinan yang telah dia sepakati gitu. Jadi kita bikin dulu, misalnya membuang sampah pada tempatnya.
Itu kan kata-kata positif tuh, bukan tidak membuang sampah sembarangan. Kita bikin bahasanya membuang sampah, seluruh anggota kelas ini perlu untuk membuang sampah pada tempatnya. Mungkin seperti itu bahasanya. Di awal-awal Bu Net itu pasti akan ada siswa yang akan melanggar. Pasti akan ada siswa yang melanggar. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikannya? Nanti jawabannya ada di segitiga restitusi. Ketika siswa melanggar sebuah keyakinan yang telah dia sepakati, lalu dia melanggar, apa yang bisa kita lakukan? Ada namanya nanti Bu Net segitiga restitusi. Bagaimana guru membawa siswa kembali ke jalur dia, ke jalur yang benar gitu. Tanpa ada intimidasi, tanpa ada hukuman, tanpa ada ancaman. Nah, seperti itu. Nanti jawabannya ya Bu Net. Nah, berikutnya pertanyaan Bu Ayu. Iya. Lalu Bu Ayu bertanya, kita tidak boleh bilang kamu mau nggak kasihan sama orang tuamu. Lihatlah orang tua sudah luntang-lantung mencari uang, kamu main-main aja di sekolah seperti itu. Nah, kita tidak boleh berbicara seperti itu ke siswa gitu. Jadi nanti kita akan lihat Bu Ayu ada 5 posisi kontrol guru gitu dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi poin intinya sebenarnya di materi hari ini Bapak Ibu salah satunya bagaimana menyelesaikan permasalahan siswa. Ketika siswa kita melakukan sebuah kesalahan, nah bagaimana cara kita menyelesaikannya? Karena Bapak Ibu salah boleh kan Bapak Ibu? Toh mereka lagi belajar. Boleh salah, berarti kan siswa kita aja belajar sering salah gitu. Berarti siswa kita boleh salah, bukan berarti dia harus benar terus gitu. Oh, kali ini dia terlambat datang. Boleh terlambat datang. Ya, dia lagi belajar. Berarti boleh, tapi kalau terus-terusan itu yang harus kita selesaikan. Kita lanjut dulu ya Bu Net, Bu Ayu. Kita simpan dulu pertanyaannya, kita lanjutkan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita lihat berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kebutuhan dasar ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologisnya yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Kita lihat kebutuhan dasar manusia. Ini dia kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa nih kira-kira Bapak Ibu? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Makan, minum, kebutuhan biologis itu masuk di bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan dasar manusia, disayangi, merasa diterima, itu kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, penguasaan. Itu kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Jika salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka manusia itu akan bermasalah. Jadi kita ambil ke siswa kita Bapak Ibu. Siswa kita ini bermasalah nih, berarti ada di antara 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi di mereka. Mungkin kurang makan di rumah, mungkin kurang kasih sayang, mungkin merasa tidak diterima di kelas, atau kurang hiburan. Nah, itu bisa saja. Jadi, salah satu dari kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka orang tersebut akan menjadi orang yang bermasalah. Tidak siswa saja, kita juga Pak. Kita lanjut Bapak Ibu. Iya, ketika lah marabo-rabo, lambudi-budui, berarti butuh refreshing, ya kan Pak? Butuh healing. Nah, ini dia Bu Net, Bu Ayu, ada yang disebut dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan proses restitusi itu mereka semakin kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang siapa
siapa yang mereka ingin menjadi, siapa mereka gitu, dan apa tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini posisi kontrol guru nih Bapak Ibu. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Terlambat, lari 2 keliling. Itu penghukum. Berikutnya, membuat rasa bersalah. Ndak ibu, jibu nak. Lapane ibu maja, kalian ndak coba raja. Berikutnya sebagai teman. Mbak aku terlambat. Iyalah, nanti ibu urus absen kamu. Sekarang masuk ke dalam. Itu sebagai teman. Pemantau. Ingat peraturan apa yang kamu langgar? Nah, itu pemantau tuh Bapak Ibu. Nah, posisi yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Nah, kita lihat. Ini dia. Contoh kasusnya Bapak Ibu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau guru yang penghukum, dia akan berbicara, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu penghukum. Lalu berikutnya pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Itu pemantau. Teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, nggak apa-apa. Itu teman. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus beritahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Dan manajer, dia akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu kalau manajer. Jadi kita berusaha bagaimana siswa itu mencari penyelesaian terhadap permasalahannya sendiri. Nah, ketika dia yang melahirkan solusi, maka dia akan mengerjakannya. Karena solusinya datang dari diri dia sendiri. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Hukuman akibatnya itu menyakitkan. Akan ada timbul rasa dendam, dongkol di hati siswa. Berikutnya dia tidak nyaman, murid takut, dia memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kalau yang penghargaan tidak efektif, merusak hubungan karena siswa lain bisa iri. Kenapa dia ke dia aja terus? Saya enggak pernah loh. Mematikan kreativitas karena terlalu sering dipuji, dia ingin meraih pujian terus, akhirnya kreativitasnya mati. Menghukum dengan sistem ranking, itu juga kurang tidak tepat. Merampas hak menghargai dirinya. Lalu berikutnya, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi, penguatan jangka pendek. Konsekuensi ini misalnya kita sepakati dengan anak, kalau misalnya kamu tidak piket, maka kamu harus piket 2 hari berturut-turut. Itu konsekuensi. Penguatannya jangka pendek, tidak panjang. Perlu monitoring berkelanjutan. Ini menerapkan teori stimulus respon. Harus ada stimulus, ada respon. Murid menghormati peraturan. Berikutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sementara restitusi, murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu berikutnya teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Dan terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini restitusi Bapak Ibu pengertiannya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu adalah tawaran, bukan paksaan. Berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kalau siswa kita tanya, kira-kira kamu melakukan itu kenapa ya? Kita tanya. Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik
restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti ada video saya praktekkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu dengan 2 orang siswa. Boleh Bapak Ibu lihat nanti videonya saya putarkan. Ini contohnya Bapak Ibu, kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Atau guru marah dan murid takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Tadi kita udah bikin keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Lalu kita tanyakan keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar gitu. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini dia segitiga restitusi. Nah, ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu, mungkin kurang jelas. Saya bacakan. Yang identitas gagal berarti kontrolnya dari luar, menghindari hukuman. Yang penghukum, guru berbuat, kalau yang penghukum ya, guru itu berbuat menghardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Perkataan guru itu misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya, siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Lalu ada namanya dunia berkualitas Bapak Ibu. Jadi dunia berkualitas ini saya tidak bikin di slide-nya. Saya baru juga dapat, ternyata di dalam pikiran kita ini, ya Mem ya, ada yang disebut dengan dunia berkualitas. Apa isi dunia berkualitas kita? Adalah hal-hal dan orang-orang yang memang penting bagi hidup kita. Jadi orang-orang yang berharga, yang penting bagi hidup kita itu berada dalam dunia berkualitas kita, di dalam pikiran kita. Nah, guru tidak, kalau bagian itu ya? Iya, berarti tidak. Jadi kalau misalnya kita, dunia berkualitas kita mungkin anak, suami, yang memang berharga dalam hidup kita, dan mereka berada di dunia berkualitas di pikiran kita. Jadi kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi kita tidak masuk di sana. Tidak penting bagi dia. Murid akan berkata, biar saja, nanti juga marah lagi. Nah, itu kata-kata murid. Berikutnya dampak pada murid adalah mengulangi lagi kesalahan. Berikutnya pembuat rasa bersalah. Guru itu berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah itu pembuat rasa bersalah. Hasilnya apa? Siswa itu akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dia letakkan di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya Bu. Dia akan meminta maaf karena dia merasa bersalah. Dampak pada murid apa? Dia akan merasa rendah diri. Berikutnya identitas berhasil atau sukses, kontrolnya dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Teman gitu, posisi kontrol sebagai teman. Guru berbuat, yang dibuat guru adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Lalu guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantumu ini loh. Nah itu sebagai teman. Lalu hasilnya apa? Akan terdapat ketergantungan siswa ke guru. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Karena dia merasa gurunya memberi kenyamanan ke dia, akan menyelamatkan dia terus. Lalu murid berkata, saya pikir bapak itu atau ibu itu teman saya, ternyata begitu. Nah, dia menganggap kita sebagai teman. Dampak pada murid adalah murid kita lemah, tidak mandiri, dan hidup tergantung. Berikutnya pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitasnya. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh?
berapa halaman yang harus saya tulis, itu yang ada dalam pikiran siswa kita. Dampak pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi yang dia pikirkan hanya imbalan saja gitu. Terakhir, posisi manajer, identitas berhasil, kontrol diri berarti berasal dari dirinya sendiri, menghargai diri sendiri. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya apa? Akan menguatkan pribadi. Lalu murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana dia akan memperbaiki diri. Itu 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi. Ada 3 tahapan ketika kita menyelesaikan permasalahan anak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita menguatkan siswa kita, salah satunya misalnya tidak kamu aja yang pernah melakukan kesalahan ini, Bu Ami juga pernah gitu. Atau wajar saja kamu lakukan itu ya, ternyata kamu begini alasannya gitu. Lalu validasi tindakan yang salah. Itu dia, semua perilaku memiliki alasan. Oh, kamu begitu ternyata alasannya begini ya, pantesan kamu melakukan seperti itu, wajar kamu seperti itu. Lalu menanyakan keyakinan, kita tanyakan keyakinan mana ya kira-kira yang akan kamu langgar. Oh, misalnya saya melanggar keyakinan disiplin, Bu, kamu mau memperbaiki ini. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu. Ini video saya. Nah, dengan Zaki lokal 8B. Dia kebetulan mau menjadi aktor bersama saya ketika mengambil video, dan kami praktekkan segitiga restitusi. Gimana kabarnya Zaki? Zaki tahu kenapa? Udah yang saja. Saja ada jadi itu. Ini hari-hari yang ini. Nggak ada di hari ada Pak. Biasanya. Tapi sesekali dia tahu. Ibu paham zaman sekarang. Gimana kabarnya Niki? Oh, ini yang Niki nih. Gini Niki. Gimana Ini aja dulu. Begini Niki. Akhir-akhir ini Ibu lihat Niki sering murung dan tidak fokus dalam belajar informatika. Nah, kira-kira Bu Ami boleh tahu nggak apa itu penyebabnya? Saya tidak paham materi informatika, Bu. Saya tidak paham materi berpikir komputasional, Bu. Saya tidak paham dari awal dan pelajaran, Bu. Materi informatika yang untuk berpikir komputasional memang terasa agak berat karena itu menuntut kemampuan kita dalam matematika dan logika. Tapi kalau menurut Bu Ami, Niki bukan satu-satunya yang tidak paham, dan wajar saja Niki agak kesulitan dalam belajar berpikir komputasional. Tapi kenapa ketika Bu Ami beri kesempatan bertanya, Niki tidak bertanya? Saya malu, Bu. Tapi dengan bersikap seperti itu, dengan berdiam diri tidak bertanya, apakah menurut Niki sikap Niki itu tepat? Tidak, Bu. Saya tidak paham berpikir komputasional, Bu. Seharusnya saya bertanya ketika saya tidak paham. Nah, sekarang apakah Niki mau memperbaiki kondisi tersebut? Kira-kira apa langkah yang bisa Niki lakukan agar Niki bisa paham materi tentang berpikir komputasional? Saya lengkapi catatan dulu, Bu. Setelah itu saya akan coba menggunakan materi yang saya kasih dulu. Nah, benar sekali. Itu langkah yang bisa Niki lakukan untuk memperbaiki kondisi ini. Nah, kira-kira kapan Niki akan memulai memperbaiki kondisi ini? Sebentar saya akan mulai, Bu. Saya akan lengkapi catatan saya akan bisa, Bu, karena catatannya harus direlasi. Setelah itu saya akan mencoba mengerjakan latihan tersebut sendiri, Bu. Oke, berarti Niki akan memulainya nanti sepulang sekolah. Niki akan melengkapi catatan dan akan mengerjakan latihan itu sendiri. Karena sebelumnya latihan itu Niki kerjakan
mencontek, ya, benar sekali. Nah sekarang kalau di rumah siapa kira-kira yang bisa membantu Niki dalam belajar? Ada kakak saya ada yang bersekolah di SMA. Oke, berarti nanti pada saat Niki kesulitan, Niki bisa bertanya ke kakak Niki yang sudah bersekolah di SMA. Oke Niki, berarti terima kasih Niki sudah mau memperbaiki kesalahan yang Niki lakukan. Nanti kalau misalnya ada yang masih tidak paham, Niki boleh bertanya ke Bu Ami. Oke Niki, terima kasih ya. Dan sekarang Niki boleh balik ke kelas. Nah, Bapak Ibu itu kasusnya lagi belajar malas-malasan, tidur-tiduran. Jadi tidak mengerti materi. Kemarin itu memang dia tidak mengerti materi berpikir komputasional. Nah ketika dipanggil ternyata alasannya dia memang nggak ngerti dari awal. Lalu kenapa tidak bertanya? Karena malu dibilang bodoh sama teman-temannya, makanya nggak nanya. Nah di situ apa yang penguatan yang saya lakukan pertama, saya menyatakan bahwa materi berpikir komputasional itu memang membutuhkan kemampuan matematika dan logika. Dan Niki bukan satu-satunya siswa yang tidak mengerti gitu. Jadi kita menguatkan dia bahwa kesalahan yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang luar biasa yang benar-benar membuat dia menjadi orang yang bersalah gitu. Jadi saya sampaikan bukan Niki satu-satunya gitu. Lalu saya sampaikan lagi, terus kalau memang ia tidak mengerti, kenapa tidak bertanya ketika diberikan kesempatan? Lalu dia jawab, saya malu dibilang bodoh sama teman-teman Bu, makanya saya nggak bertanya gitu. Nah lalu saya tanyakan keyakinan ke siswa tersebut. Nah dengan bersikap seperti itu, apakah Niki yakin sikap seperti itu tepat? Nah dia jawab, tidak Bu, saya jadi benar-benar tidak mengerti semua materi gitu. Lalu saya tanyakan, nah mau nggak memperbaiki kondisi ini? Dia jawab mau. Lalu ditanyakan lagi, apa kira-kira solusi yang bisa kamu lakukan, Niki lakukan? Dia jawab, saya pinjam catatan Aisyah Bu, karena catatannya rapi. Nanti saya salin, lalu saya cobakan lagi mengerjakan latihan yang sebelumnya saya contek semuanya. Nah setelah itu saya tanya, kapan akan dimulai? Nanti pulang sekolah akan saya mulai Bu. Nah ketika di rumah siapa yang bisa bantu? Ternyata dia punya kakak yang bisa membantu. Berarti nanti bisa bertanya ketika tidak paham. Nah itu salah satu bentuk penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi permasalahan Bu Net tadi ketika siswa tidak bisa dikontrol, kita bisa selesaikan dengan segitiga ini. Lalu pertanyaan Bu Ayu, kita tidak boleh berkata seperti itu ke siswa. Inilah salah satu menyelesaikannya. Jadi ketika kita mendeteksi ada siswa kita yang bermasalah, kita bisa berikan perlakuan seperti ini. Seperti itu kira-kira penerapan segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Ini sudah saya cobakan dengan siswa. Ada testimoninya, tapi sebentar Bapak Ibu kita lihat yang ini dulu, segitiga restitusi ini. Jadi tahapannya ada 3. Yang pertama menanyakan keyakinan. Jadi contohnya itu kita semua memiliki motivasi internal. Jika kita lihat segitiga ini, di sini ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu masuk ke tahap menstabilkan identitas. Berikutnya validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Misalnya begini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan ya untuk melakukan itu. Lalu berikutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati, kamu menjadi orang seperti apa, atau apakah kamu bisa memperbaiki kesalahan ini. Itu. Lalu kenapa segitiga restitusi ini berbentuk segitiga? Karena tahapannya tidak harus dimulai dari yang pertama. Boleh mulai dari mana saja Bapak Ibu. Misalnya validasi tindakan yang salah dulu boleh, menstabilkan identitas dulu boleh, menanyakan keyakinan juga boleh. Makanya dia dibentuk seperti segitiga. Boleh dimulai dari mana saja. Itu kira-kira Bapak Ibu materi kita hari ini. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang akan kita diskusikan? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Sari. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini
tentang keyakinan kelas tadi Bu Ami. Tadi keyakinan kelas kan yang sudah dilakukan, misalnya tadi dilarang menggunakan narkoba. Kemudian untuk kalimat keyakinan kelasnya seharusnya di bidang kesehatan tadi. Di bidang kesehatan, jadi contoh kalimatnya itu Bu Ami seperti apa? Kita membuat keyakinan kelas dengan bahasa apa tadi? Sebentar ya Bapak. Saya carikan contohnya ya Bapak Ibu sebentar. Kalimatnya, kalimatnya kalau dilarang menggunakan narkoba, tadi kan di kolom yang kedua tadi kesehatan. Untuk kesehatan ini kan itu tadi Bu Ami, jadi contoh kalimatnya seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari. Sebentar saya carikan ya Bu Sari, sebentar contoh keyakinan kelas. Kanan ada bahasa setiap anggota kelas perlu belajar. Berikutnya setiap anggota kelas perlu senang. Lalu setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Lalu setiap anggota kelas perlu merasa aman. Dan setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Di sebelah kanan ada bahasa lain. Jadi tata bahasanya tidak ditetapkan Bapak Ibu. Yang penting mengandung bahasa positif yang menyemangati dan ada rasa kepercayaan kepada siswa. Yang pertama, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Itu contoh-contoh bahasa yang bisa digunakan untuk keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini Bapak Ibu sudah banyak dipraktekkan dan dipajang di kelas-kelas di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau saya sharing dengan guru SD, mereka sudah miliki ini sebenarnya, mereka sudah pajang di kelasnya. Karena kebetulan di kelompok saya itu satu orang SMP, satu orang TK, satu orang SMA, dan 2 SD. Jadi yang guru SD mereka sudah punya ini di kelasnya gitu, sudah mereka pajang. Mungkin ini bisa juga kita lakukan di sekolah kita. Kita mulai dari kelas dulu. Itu kira-kira mungkin yang dicontohkan Pak Habib itu juga bisa tuh, jagalah baik-baik kesehatanmu dan masa depanmu, itu bisa juga bahasanya. Jadi bukan bahasa peraturan. Jadi kemarin dengan 8B itu, mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya sudah saya persiapkan videonya tapi baterainya habis. Kami mencari peraturan-peraturan dulu awalnya. Saya minta siswa membuat di kertas sticky note, masing-masing memberikan pendapat peraturan minimal 2. Lalu setelah itu mereka tempelkan ke depan di kertas plano. Lalu setelah itu dari peraturan yang dari 28 siswa waktu itu dicek satu-satu mana yang akan mendekati kesamaan. Maka kemarin itu 8B mendapatkan 8 keyakinan kelas. Saya tanya ke siswa, yakin nak 8 ini? Nggak apa-apa Bu, 8 terlalu banyak, nggak apa-apa. Akhirnya dapat 8 keyakinan kelas dan saya berjanji membuatkannya di Canva biar dipajang di kelasnya. Itu yang belum. Lalu setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan perlu saling menghargai termasuk barang orang lain ya, kayak gitu bahasanya. Ada 8 kemarin itu dapat. Jadi mungkin ini bisa kita terapkan di kelas kita Bapak Ibu. Lalu kembali lagi, pendidikan hasilnya tidak akan kita lihat hari ini, kita lihat besok. Tapi pendidikan hari ini akan kita lihat hasilnya di 5 tahun yang akan datang. Jadi apa yang kita lakukan sekarang Bapak Ibu, hasilnya nggak akan kelihatan sekarang, tapi kelihatan di 5 tahun ke depan. Karena pendidikan adalah sebuah proses. Jadi tidak mungkin perbaikan yang kita lakukan lalu hasilnya akan kelihatan dalam 1 minggu ke depan, tidak. Tapi hanya butuh komitmen dan konsistensi kita untuk tetap melakukan seperti itu setiap hari. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, siswa kita, ketika kita melihat siswa kita yang nakal, berulah, mencari perhatian, kita balik lagi, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak mereka dapatkan. Bisa jadi mereka tidak dapat kasih sayang dari orang tua, lalu mencari perhatian di kita di sekolah. Atau misalnya dia tidak bersemangat di sekolah, bisa jadi
dia kurang makan di rumah karena kondisi ekonomi yang kurang bagus. Kita tidak tahu ya Bapak Ibu. Jadi saya selalu baliknya ke sana. Oh berarti siswa saya begini, ini penyebabnya nih gitu. Itulah tanggung jawab kita untuk menelusuri kenapa dia seperti itu. Lewat apa? Segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Itu kira-kira materi kita hari ini Bapak Ibu tentang budaya positif. Sampai di situ Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pas ya Bapak Ibu, sudah jam 4, mohon maaf. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas support dan dukungannya kepada saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya merasa senang sekali Bapak Ibu, merasa tidak sendiri, banyak sekali yang mendukung saya. Karena banyak lagi ke depannya yang perlu dilaksanakan gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih bersedia untuk mensupport saya selalu gitu. Dan nanti akan ada teman-teman yang menyusul yang akan melakukan kegiatan seperti ini juga. Jadi kalau setiap yang akan mengikuti pendidikan guru penggerak, maka akan melalui fase ini. Akan ada tugas seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa saling mendukung Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah khilaf, saya posisinya hari ini masih dalam belajar. Materi ini juga baru saya dapatkan dalam 3 minggu ini. Lalu mungkin karena materi ini penting, saya diminta untuk menyampaikan pemahaman, membagi pemahaman ini ke rekan-rekan sejawat di sekolah. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada saya salah khilaf. Benar-benar tidak ada nawaitu untuk melakukan kesalahan itu. Dan terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.